Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya Fajroh Ilahi ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Sebelum kita membahas tentang perkembangan Islamnya dulu, kita bahas tentang orang-orang masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Di sini ada dua opsi. Yang pertama, orang-orang jahiliyah. Yang pertama ya, ada dua opsi. Yang pertama opsi positif. Yang pertama, orang-orang jahiliyah selalu bersetit di dalam masalah berdagang. Jadi mayoritas orang-orang jahiliyah itu bekerja sebagai pedagang. Opsi positif yang kedua, orang-orang jahiliyah suka menghormati tamu. Bahkan ada satu riwayat, ada orang masyarakat Mekah didatangi oleh beberapa tamu. Beliau hanya mempunyai satu harta, yaitu satu ekor sapi, maka disembelilah harta satu-satunya tersebut hanya untuk menghormati tamu. Yang ketiga ialah menepati janji. Orang-orang jahiliyah sangat menjunjung tinggi tentang istilah perjanjian. Jadi janji itu di dalam masyarakat jahiliyah nggak boleh diingkari. Yang keempat, bersyair. Orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam itu suka menyuarakan suara-suara yang merdu dengan syairan-syairan yang indah, yang lembut. Terutama mereka selalu bersyair di pasar Ukas, tempat perdagangannya orang-orang jahiliyah. Opsi yang kedua yaitu sisi negatifnya, orang-orang jahiliyah suka berjudi. Ya, yang kedua, penyembah berhala, ini sudah pasti ya, karena mereka belum mengenal istilah ajaran Islam. Yang ketiga, mabuk-mabukan. Yang keempat, istilah perbudakan. Yang keempat ini hanya istilah perbudakan yang sampai saat ini tidak ada di dunia. Kemudian setelah kita mengenal tentang kebudayaan masyarakat Islam sebelum periode Mekah, sebelum datangnya Islam, setelah kita mendengar kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datang Islam, kita beranjak ke substansi dan strategi Rasulullah SAW pada periode Mekah. Di sini saya buat bagan. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika umur 40 tahun, beliau uzlah itu menyendiri dari orang-orang yang ada di sekitar. Untuk apa? Untuk bertahanus, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Ya bukan di masjid, bukan di mushola, bukan di kamar, tapi di Gua Hiro. Ya, gua yang sangat gelap dan kecil tempatnya. Ketika ia bertahanus di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril dengan membawa oleh-oleh. Apa itu oleh-olehnya? Oleh-olehnya ialah Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai 5. Disinilah mulai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya dan menyebarkan agama Islam. Kejadian ini berselang pada tanggal 13 Ramadan 13 sebelum Hijriah. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang ke Khadijah. Khadijah datang ke Waraqah bin Nawfal. Lalu setelah 40 sampai 60 hari, Nabi Muhammad SAW didatangkan malaikat lagi dan didatangkan Quran ayat yang kedua ya, atau surat yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ketika beliau sedang berselimut di kamar. Kemudian strategi apa yang Rasulullah SAW pakai untuk menyebarkan Islam? Yang pertama, Rasulullah SAW memakai strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama, menyeru kepada keluarga dan karib kerabatnya untuk menganut agama Islam. Berselang sampai 3 sampai 4 tahun. Berselang dari 3 sampai 4 tahun. Dan siapa saja orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan keluarga dan karib kerabatnya? Yang pertama ialah Khadijah, istrinya, Ali bin Abi Thalib, sahabatnya, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam bin Abi Arqam, Fatimah bin Khattab, Talha bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Mereka ini disebut dengan as-sabiqunal awwalin, orang-orang yang mendahului masuk ke ajaran agama Islam.
Kemudian setelah dakwah secara sembunyi, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berpatokan tidak hanya berstrategi menyebarkan agama Islam tidak sembunyi-sembunyi, tapi juga Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ketika didatangkan ayat Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin. Artinya maka sampaikan wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian dari dakwah secara terang-terangan ada beberapa orang-orang yang besar yang sangat membantu secara besar orang-orang jahiliyah untuk masuk ke ajaran Islam. Siapa saja orang besar yang sangat berpengaruh untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama ialah Abu Dzar Al-Ghifari, Tufail bin Amr Ad-Dausi, Umar bin Khattab, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini pamannya. Kemudian dari apa yang telah kita lalui, dari mulai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, substansi dan strategi Rasulullah SAW periode Mekah dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan, ada beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama ialah hijrah ke Habasyah. Yang kedua Anwar Husni, yaitu tahun kesedihan Nabi karena ditinggal oleh dua orang tercintanya dan juga dua orang terkuat dalam membantu agama Islam. Yang pertama ialah pamannya ya Abu Thalib, tapi pamannya itu meninggal dalam keadaan muslim. Tapi ada berbagai riwayat bahwasanya pamannya itu ketika meninggal dihidupkan kembali untuk masuk ke agama Islam, kemudian meninggal. Pamannya yang kedua istrinya Khadijah yang membantu dalam segi perekonomian, dalam segi harta untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga Isra Miraj. Nah, disinilah kita diwajibkan untuk sholat yang asalnya itu 50 waktu. Ya karena 50 waktu itu menurut Nabi Musa ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, cobalah umatmu itu nggak bakal mampu untuk sholat 50 waktu dalam sehari. Coba kamu naik lagi ke Sidratul Muntaha, izin kepada Allah untuk meringkas yang 50 tersebut agar menjadi 45. Akhirnya itu terusan izin Nabi Muhammad SAW untuk meringkas yang 50 tersebut sehingga menjadilah sholat itu hanya ada 5 waktu, ya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian yang keempat ialah hijrah ke Yastrib. Nah, dari 4 ini merupakan peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Kemudian hikmah dari pembelajaran kita yaitu perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama, dalam berdakwah dibutuhkan kesabaran ya. Jadi jangan terburu-buru. Cari waktu yang pas untuk mengekang, untuk menyerbu, untuk menyebarkan kebaikan sehingga kebaikan tersebut dapat masuk ke dalam peristiwa kejadian tersebut dengan mulus, tidak ada keraguan, tidak ada gejala. Yang kedua, meluruskan dan memurnikan hati dan niat menjadi pegangan dalam berdakwah. Yang ketiga, selalu berperilaku terpuji dan menjadi suri tauladan yang baik seperti Nabi Muhammad SAW menjadi suri tauladan yang baik bagi umat-umatnya dan orang-orang yang ada di seluruh alam semesta. Yang keempat, dengan strategi yang matang agar mudah diterima. Jadi harus strategi yang matang agar apa-apa yang kita berikan dalam kebaikan kepada masyarakat itu dapat diterima, terutama dari kitanya dulu ya. Kita harus baik, kita harus mencontohkan sehingga masyarakat juga agar ikut mencontohkan apa-apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.